Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10 perhotelan SMK Mandiri Cirebon akan melaksanakan tugas sejarah mengeksplor makam Gunung Jati, dan dengan saya Satria Raffi Maulana, dan akan dilanjutkan dengan Saya Faiza. Saya Talita. Saya Bukun Raisa. Saya Devi Ramadhani. Saya Rena Natania. Dan saya Akmal. Mari ikuti keseruan kami. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil. Adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Letak lokasi makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, nomor pos 45151. Pemimpin yang sukses berkat kemampuannya dalam memperluas ajaran Islam di Cirebon. Berikut contoh peninggalan, yaitu 1. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, 2. Senjata pusaka, 3. Naskah Sunan Gunung Jati, 4. Botol kristal kuno, dan yang kelima gamelan. Sunan Gunung Jati berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa Barat. Strategi dakwah yang digunakan yaitu pendekatan sosial budaya. Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun, tepatnya pada tanggal 19 September 1568. Pada kesepakatan kali ini kami akan mengunjungi makam daripada beliau, maka dari itu mari ikuti kami. Saya dari Talita, dari kelas 10 Perhotelan Mandiri. Saya ingin wawancara Bapak dengan nama siapa ya Pak? Nasiruddin. Wawancara salah satu pengurus dari makam Sunan Gunung Jati. Jabatan saya di Keramat itu selaku sekretaris Keramat yang mempunyai tugas administrasi baik pengunjung ziarah ataupun perbendaharaan masalah. Adakah perpaduan budaya di makam Gunung Jati seperti contohnya piring keramik dari Cina atau sebagainya? Iya, kalau dari segi arsitektur atau nomenklatur dari semua bangunan di sini itu ada perpaduan antara China, ada juga Belanda, juga ada kearifan lokal yang bersifat Islami. Itu bisa kita lihat di peninggalan-peninggalan yang tertempel baik di tembok ataupun yang tersimpan di salah satu museum Sunan Gunung Jati. Itu banyak dari Belanda, ada Cina itu hanya sedikit sebagian, lebihnya itu dari dominan ya, dominan itu lebih banyak dari Belanda. Mohon izin Pak, kalau asal muasal dikebumikannya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di Gunung Jati ini dan sejarahnya itu gimana Pak sampai Syarif Hidayatullah itu bisa dikebumikan di sini ketika dia wafat? Jadi Sunan Gunung Jati itu memang seorang raja yang memang berdomisili pada awalnya itu di keraton Kampung Mati Cirebon. Cuman dalam kehidupannya, dalam usianya yang semakin lanjut, dia itu menetap di salah satu tempat yang dinamakan Astana Giri Saptarengga. Nah, jadi Sunan Gunung Jati itu berdiam di sini sampai akhir hayatnya. Dan sekitar tahun 14 sekian lah, istilahnya Sunan Gunung Jati dimakam dengan usia 120 tahun. Jadi bisa dibilang Sunan Gunung Jati itu merantau ya? Iya, Merantau Iya. dari Jadi dia tidak berdiam di suatu keraton. Sunan Gunung Jati itu dia sebagai penata agama Pasambangan. Jadi meninggalkan keraton dan berdakwah dan menetap di suatu bukit yang bukit sekarang itu dinamakan secara umum orang tahunya itu Bukit Sembung atau Gunung Sembung. Yang secara Sang Sekerta itu dinamakan Astana Saptarengga. Jadi ini merupakan sebuah padukuhan orang-orang dari Pasai dan Keling, India. Dan Sunan Gunung Jati menetap di sini, ya mungkin bersama dengan pengikutnya untuk menyebarkan ajaran Islam. ya. Terima kasih Pak.
Apakah simbol budaya dari makam Sunan Gunung Jati selain makam itu sendiri? Banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari arsitektur perpaduan bangunan yang ada di sini, baik itu dari pintu, gapura yang lebih secara arkeologi itu orang menamakan dengan candi atau candi bentar. Cuman kalau orang Cirebon menamakan itu gapura. Sementara gapura itu sendiri dalam istilah arkeologi tidak dikenal. Jadi dinamakan Candi Paduraksa. Itu sebagai lambang atau filosofi dari kebudayaan Hindu-Buddha pada saat itu. Dan sampai sekarang bisa kita lihat bahwa di sini memang banyak candi-candi atau gapura-gapura yang mungkin secara estetika mempunyai arti tersendiri-sendiri. Ada gapura bentar, ada gapura paduraksa, ada gapura bentar lagi, gapura paduraksa lagi. Jadi ada sekitar 7 tingkatan. 7 tingkatan dan setiap tingkatan itu ditandai dengan candi atau gapura. Itu salah satu yang mencirikan bahwa arsitektur bangunan yang ada di komplek makam Sunan Gunung Jati itu tidak lepas dari perpaduan antara Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, kalau Cinanya itu identik lebih dengan piring-piring yang ada di tempel-tempel di tembok. Itu pun kalau kita teliti jauh, kebanyakan itu ornamen yang tertinggal itu dari Belanda. Kalau Cina sendiri bisa kita hitung. Kalau jumlah totalnya itu hampir 13.000 sekian. Cuman kalau misalnya kita lihat secara fakta itu banyak yang hilang.